Jadi kayak aku jadi terlalu kuat berusaha secara manusia, tapi hubungan aku sama Tuhan gak aku maintain. Gimana rasanya dulu sempat viral banget dan sekarang jadi gak viral lagi. Aku dituntut dari berbagai macam sisi dan sudut untuk viral lagi. It's like kayak aduh gimana ya gue. Lu ngecewain. Gue ngecewain orang-orang yang udah ngerekrut gue. It's like gitu, mereka expect a lot from me gitu-gitu segala macam. Ya karena semua pihak menuntut aku mikirnya pokoknya gue harus sibuk gitu. Tapi ya lu baca Alkitab udah jarang. Lu apa? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke guys, ini part terakhir obrolan gua bareng sama Jemima di Daniel, tetangga kamu. Oh iya, by the way gue pengen bilang thank you banget buat kalian yang sudah order merchandise kita. Coba dong tag ke Instagram kita di @danielmananta_network. Kalau misalnya kalian lagi pakai merchandise-nya, lagi gaya-gayaan, lagi pacaran bareng misalnya. Alright, nanti kita repost juga nih. Buat kalian yang mau juga, langsung aja bisa beli merchandise-nya di Tokopedia kita. Ini ada di sini QR code-nya. Langsung tinggal di scan. Dan ini akan membawa ke official shop kita. Atau kalian bisa langsung ke Tokopedia langsung. Dan search DMN official merch. Dan silahkan shopping away gitu. Banyak kok baju-baju atau mungkin jaket-jaket. Atau bahkan buku dan mug atau tumbler. Yang pastinya bisa memperlihatkan bahwa kalian adalah part of the tetangga tribe. Alright. Thank you so much guys for your support always. Jam. Yeah, I don't know. I don't think I need to add anything. By the way yang soal kayak transactional itu aku jadi kepo deh. Coba mindset Kak Daniel gimana? Aku baru kepo. Ini aku baru kepo. Apa gimana? Yang tadi kan kayaknya masih even after aku menjelaskan masih terdengar transactional kan. Yeah. Aku jadi kepo buatnya enlighten me lah something gitu yang mungkin aku bisa dapat hikmat dari situ gitu. Kayak yang tadi lu bilang ya, bahwa kita akhirnya udah you know. Apa benar konsep bejana yang tadi aku bilang, kayak karena Tuhan gak mau bikin bejananya hancur, jadi tempaannya gak setengah-setengah apakah memang seperti itu? Maksudnya bener gak konsep berpikir aku itu relate dengan apa yang sampai sekarang aku masih alami, maksudnya masih berproses gitu kan? Karena bejana yang Tuhan mau launching gak mau setengah-setengah gitu. Mungkin gak kalau misalnya bejananya sebenarnya udah siap? Tapi diserang sama rayap-rayap. Okay. Dengan distraction yang gila banget gitu. Maksud gue akhirnya lu tadi ngomong wah insecure, lu ngomong lu suka overthinking, lu suka dan lain-lain gitu kan. Dan lawannya adalah ya of course insecure itu bisa diobatin sama yang namanya secure atau misalnya peace, damai gitu. Overthinking itu kita overthinking itu biasanya karena fear. Tapi kita tahu kalau perfect love will conquer every fear gitu ya. Jadi cinta itu akan selalu menghancurkan namanya ketakutan. Jadi obatnya dari overthinking adalah love. Knowing, tahu kalau misalnya kita itu dicintain gitu. Tadi apalagi insecure, overthinking, abis itu suka worry, ketakutan itu pun juga dari Yakobus kalau nggak salah dia bilang be joyful, rejoice ketika lu mendapatkan sebuah tantangan dalam hidup gitu, rejoice, karena joy. Karena gak semua orang juga dapat kayak gitu. Betul, dan jangan sampai kehilangan sukacita tersebut. Nah yang barusan gue sebutin adalah untuk mengalahkan rasa insecure itu menggunakan yang namanya peace. Untuk mengalahkan tadi rasa overthinking adalah menggunakan love. Dan dengan mengalahkan problem-problem dengan menggunakan joy. Peace, love, and joy. Itu adalah buah-buahnya Roh Kudus gitu. Dan maksud gue sekarang ini nih udah pasti kita akan selalu diserang sama problem. Kita selalu diserang sama overthinking dan insecure dan lain-lain gitu ya. Tapi yang pastinya kita gak akan bisa ngelawan itu semua tanpa selalu berpegang sama Roh Kudus gitu. Maksudnya you get what I mean? Basically Roh Kudus ini bisa jadi kayak pelapis untuk rayap-rayap ini gak makanin aku. Correct. Tapi kalau aku longgar hubungannya sama Roh Kudus, otomatis ada celah untuk rayap-rayap itu masuk. Correct. Nah, dan ketika rayap itu masuk, akhirnya muncul tuh semua all this
twisted image about God. Oke. Dimana yang tadi akhirnya kita balik lagi ya, ini full circle ke yang awal pertanyaan gue sama Jemima gitu. Maksud gue kayak ketika nyokap lu bilang bahwa oke, lu boleh masuk Indonesian Idol asal, dan akhirnya paralel juga ketika lu nanya, oke, Tuhan ngizinin gue cabut di top 5 asal, which is itu udah twisted gitu. Karena gue percaya banget kalau Tuhan itu cinta tanpa syarat gitu. Kalau misalnya dia, kalau unconditional love banget. Unconditional love banget gitu. Dan gue ngerasa kalau misalnya anaknya dia itu udah stres banget, dia sendiri juga akan berusaha banget untuk memberikan kedamaian itu, memberikan dan lain-lain gitu. Nah, ini kan callingan lu itu akhirnya ke distract kan. Callingan lu untuk menuju ke jalan Tuhan itu akhirnya ke distract. Nah, distraction itulah yang membuat setan jadi menang sebenarnya, kayak gitu. Dan lu nggak ke Tuhan. Wow. It's like this ya. Gue ngomongin soal buah, alright? Tadi gue ngomongin buah Roh Kudus, oke? Buah Roh Kudus ini itu anggap aja buah deh. Buah itu tumbuh dari mana? Dari ranting, ranting gitu ya. Rantingnya itu tertanam sama pohon, right? Nah, so Tuhan Yesus kan bilang kalau misalnya I am the vine and you are the branch, ya kan? Without me, you're nothing, gitu kan? Aduh, bahasa Indonesia apa sih kalau misalnya ini? Jujur aku lebih sering baca The Message, jadi aku jarang, aku sering baca Amplified gitu, jadi aku jarang baca bahasa Indonesia. Sorry ya, gitu. Cuma ntar kita taruh di sini kan, bisa kan? Kan? Aku pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Kalau misalnya tanpa aku, kamu you're nothing gitu. Bingung kan? Gue juga gak tahu juga gitu. Tapi ya. intinya, image yang gue dapat adalah kalau misalnya sebuah ranting itu nggak terkonek sama the vine atau si pokok anggur ini, ranting itu jadi apa? Ranting itu jadi tongkat, right? Ranting itu kalau misalnya dia, gue pengen berbuah, gak bisa. Berusaha dengan effortnya dia, gue pengen buah, yes muncul buah, gak akan pernah bisa karena rantingnya itu nggak kekonek sama the vine gitu, pokok anggurnya ini gitu. Nah, jadi menurut gue orang, by the way ya, kadang-kadang kita juga suka bilang, wah ini kok ada orang kaya gitu ya tanpa ngikutin Tuhan gitu, right? Iya, mungkin aja orang bisa kaya tanpa ngikutin Tuhan. Tapi apakah si orang kaya itu bisa mendapatkan yang namanya kedamaian, sukacita, cinta kasih, kesabaran, gentleness, self-control, faithfulness, dan lain-lain gitu. Goodness. Nah, jadi apakah orang itu biarpun dia tajir, dia bisa ngedapetin kedamaian? Apakah dia tidurnya enak dan lain-lain? Nah, tidur enak itu cuma bisa didapetin, atau misalnya kedamaian itu cuma bisa didapetin ketika lu connect sama Tuhan gitu, sama ranting itu. Jadi maksud gue sama that pokok anggur gitu, supaya lu bisa menimbulkan si buah-buahan itu. Ini suatu mindset baru. Aku banyak banget ini. Jadi aku juga jadi keinget sama pertanyaannya Kak Daniel tadi sebelum kita on cam. Kak Daniel sempat tanya, gimana rasanya dulu sempat viral banget dan sekarang lu jadi gak viral lagi? Aku jadi aku gini kan, aku kan dulu sebenarnya bukan keviralan yang aku mau. Tapi kan emang itu adalah Tuhan yang mau gitu, istilahnya gitulah ya. Terus sekarang nih, istilahnya aku dituntut dari berbagai macam sisi dan sudut untuk viral lagi. Istilahnya kayak pasti dong namanya label segala macam, maunya pokoknya lu komersil lu segala macam gitu kan. Ketika aku dituntut seperti itu, malah nggak ada dan malah nggak datang, dan aku jadi kayak aduh gimana ya gue. Lu ngecewain. Gue ngecewain orang-orang yang udah ngerekrut gue istilah gitu. Mereka expect a lot from me gitu-gitu segala macam, dan itulah yang membuat aku mungkin ya itu lubang yang itu. Jadi kayak aku jadi terlalu kuat berusaha secara manusia, tapi hubungan aku sama Tuhan gak aku maintain. Itu yang makanya aku bilang kan aku harus bertobat nih, karena aku lately aku udah terlalu sibuk dengan, ya karena semua pihak menuntut aku mikirnya pokoknya gue harus sibuk gitu. Tapi ya lu baca Alkitab udah jarang, lu apa. Jadi harusnya justru divine connection itu yang dulu aku punya itu yang aku perbaikin lagi. Bener sih, again ujung-ujungnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Dan maksud gue keviralan itu sebenarnya bukan terserah, bukan kita nggak bisa kontrol viral. Gitu. Jujur kayak gue sendiri juga udah ngelewatin hidup ini, dan ternyata ketika gue viral tuh sebenarnya bukan karena gue jenius gitu. Kayak ada ya temen gue bilang, Neil ini lagi ada isu ini, lu bikin viral dong.
gue viral tuh aku bukan juga, dari gue skip juga. gitu. You know, viral itu mungkin ada orang yang bisa ngebayar berapa banyak influencer untuk bikin viral, Iya, atau benar. Tuhan yang akan membuat Tuhan itu viral gitu. Kalau misalnya emang itu adalah sebuah pesan yang pengen disampaikan gitu. Betul. Jadi gue rasa keviralan itu nggak bisa kita yang atur. Betul. Itu benar-benar udah di luar kontrol kita sih. Betul. Yeah. Betul banget. Jadi emang istilahnya sekarang what can I do best is ya lu memperbaiki hubungan lu sama Tuhan. Ya. Lo bakal pulih semua mindset lo yang mungkin bodoh itu. Ya aku rangkum ya. Ceritanya kan lagi khotbah nih tadi kan. Aku rangkum deh. Jadi aku mulai pulih lagi. Dan aku again at the same time aku bekerja as in kayak ya harus bekerja dengan sekuat tenaga yang kita juga harus minta hikmat dari Tuhan. Karena gak bisa kerja-kerja ngasal gak ada arah. Ya harus ada hikmatnya gitu kan. That's it. Benar sih. Jadi emang oke, aku pulang dari sini aku mendapatkan Yay! mendapatkan suatu peringatan yang sangat keras. Peringatan enggak lah, motivasi lah. Motivasi. Encouragement. Benar. Encouragement itu kata-kata dasarnya itu kan adalah courage. Gitu. Jadi encourage itu gue baru aja memberikan courage kepada Jemima gitu untuk. Terima kasih Tuhan Yesus. So guys, again gue kalau misalnya kalian ngerasa tergerak banget ya ngedengar ceritanya Jemima, kalian bisa nge-DM Jemima atau mungkin bisa nggak tahu ya TikTok itu bisa ini nggak bisa ya, I don't think so ya, nggak bisa nge-DM gitu ya. Tapi lu bisa nge-DM Jemima di Instagramnya dan mungkin kirim doa ke Jemima, oke? Atau mungkin lu bisa ngedoain Jemima di sini. I mean like seriously, gue percaya banget Tuhan akan memakai lu sebagai vesselnya, sebagai kendaraannya itu dengan sangat amat powerful banget. You know, ini mungkin sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. No eyes have seen, no ears have heard, you know, no mind has think gitu ya. Jadi benar-benar kita nggak pernah mikirin kalau misalnya ini ada sesuatu yang baru yang Jemima akan lahirkan. Jemima itu diizinkan untuk ngintip ke surga dan mendapatkan kecapi Daud tersebut. Itu kayak bayangin ya kalau misalnya lu nyanyi, lu lagi membagikan sedikit surga kepada orang-orang yang mendengarkan. You know what I mean? And I believe that, I claim that, I prophesy into that gitu. Amin. Jadi benar-benar I speak that in faith. Aku lari dari destiny aku, doain asli, doain. Nah, by the way, ini untuk ini ya, untuk merchandise, bukan merchandise, oleh-oleh, souvenir, supaya lu sendiri juga di rumah lu ada rumah-rumahan ini, ya, rumah-rumahnya seperti itu. Lu tinggal masukin candle, itu mengingatkan lu, remind you of your purpose and your calling and your destiny, and setiap kali lu. Aku di kamera udah kayak merah. Enggak, ini beneran loh. Kita ada 5 segmen. Jemima tidak nangis di segmen pertama. Udah. Bener lagi. Bener banget asli. Di 4 segmen berikutnya. Maaf ya yang jijian, aku gak maksud lo asli. Yang lagi nge-podcast lagi dengerin di audio gitu kayak. Iya maaf ya asli, maaf banget. But guys, Jem, thank you so much. Dan banyak. guys, gue juga pengen bilang kepada para tetangga kita yang udah nonton dan udah nonton sampai sekarang ini, sampai akhir ini, kita doain Jemima sama-sama, right? Tulis di kolom komen untuk doa buat Jemima, atau mungkin kalian bisa share cerita-ceritanya atau bagaimana cerita Jemima itu justru malah menguatkan kalian. So really thank you so much, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys.